Salam, perkenalkan nama saya Desi Mariantini Nuliu. Dan saya Reli Salomo Bureni. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Kitab Esra dan Kitab Nehemia. Fakta Kitab Esra dan Kitab Nehemia. Statistik Kitab Esra 10 pasal 280 ayat dan 7.441 kata. Sedangkan statistik Kitab Nehemia 13 pasal 406 ayat dan 8.711 kata. Penulis Kitab Esra yaitu Esra, penulis Kitab Esra dan Nehemia yaitu Esra dan Nehemia. Tema Esra yaitu pemulihan kaum sisa kedudukan dan kuasa firman Allah dalam hidup umatnya, sedangkan tema Nehemia yaitu pembangunan kembali tembok Yerusalem, alasan untuk dapat sukses bekerja bagi Tuhan. Waktu sekitar 430 sampai 420 sebelum Masehi. Tempat Susan di Persia, Yerusalem di Yehuda. Kata kunci pemulihan Kristus di Alkitab, dialah yang membangun kembali tembok yang runtuh dalam kehidupan manusia. Latar belakang Esra. Kitab Esra adalah bagian dari sejarah yang berkesinambungan dari orang Yahudi yang ditulis setelah masa pembuangan, terdiri atas 1 dan 2 Tawarik. Esra dan Nehemia dalam Perjanjian Lama Ibrani, Esra dan Nehemia semulanya satu kitab sebagaimana hal 1 dan 2 Tawarik. Para ahli kitab pada umumnya beranggap bahwa sejarah yang disajikan dalam kitab-kitab ini pertama-tama merupakan karya yang terilham dari seorang pengarang pada masa pasca pembuangan. Sekalipun penulisnya tidak pernah disebutkan dalam Alkitab, tetapi hampir semua sumber Yahudi dan Kristen serta juga banyak ahli modern percaya bahwa pengarangnya adalah Esra, imam dan ahli Taurat itu. Untuk keterangan lebih terinci mengenai peran Esra sebagai pengarang, lihat pendahuluan 1 Tawarik. Menurut tradisi Esra lah yang mengumpulkan semua kitab Perjanjian Lama menjadi satu unit, memulai bentuk ibadah yang dipakai di sinagoge dan mendirikan sinagoge besar di Yerusalem di mana kanon Perjanjian Lama akhirnya ditetapkan. Esra adalah seorang pemimpin saleh dengan kesetiaan yang kokoh dan kasih yang mendalam kepada firman Allah. Sejarahnya yang tertulis dalam 1 dan 2 Tawarik serta Esra dan Nehemia menekankan tema pengharapan, kebangunan, pembaharuan dan pemulihan umat Allah. Seluruh sejarah ini ditulis pada perabohan kedua abad yang kelima sebelum Masehi. Kitab Esra mencatat bagaimana Allah mengenapi janji nubuatannya melalui Yeremia untuk memulihkan orang Yahudi setelah 70 tahun pembuangan dengan membawa mereka kembali ke tanah air mereka. Keruntuhan Yehuda dan pembuangan mereka ke Babel terjadi dalam 3 tahap. Pada tahap pertama, kalangan bangsaan muda Yehuda termasuk Daniel dibuang ke Babel. Babel terjadi dalam 3 tahap. Pada tahap pertama 605 sebelum Masehi, kalangan bangsaan muda Yehuda termasuk Daniel dibuang ke Babel. Pada tahap kedua ada sekitar 11.000 orang buangan lagi termasuk Yeskiel, dan pada tahap ketiga penduduk Yehuda yang tersisa kecuali Yeremia yang rakyatnya paling miskin diangkut. Demikian pula pemulihan kaum sisa buangan sebagai pengenapan nubuatan Yeremia terjadi dalam 3 tahap. Sebagai pengenapan nubuatan Yeremia terjadi dalam 3 tahap. Pada tahap pertama 50.000 orang kembali di bawah pimpinan Zerubabel dan Yesua. Pada tahap kedua 457 sebelum Masehi. Perhatikan bahwa rombongan pertama pada tahun 538 kembali ke Yerusalem sekitar 70 tahun setelah pengangkutan pertama ke dalam pembuangan. Sekitar 2 tahun setelah kerajaan Babel dikalahkan diganti kerajaan Persia, dimulailah pengembalian orang Yahudi ke tanah air mereka. Kitab Esra mencatat tahap pertama dan kedua dari pemulihan itu yang melibatkan 3 raja Persia dan 5 pimpinan rohani yang terkemuka. Yang pertama yaitu Zerubbabel yang memimpin rombongan pertama untuk mendirikan kembali Yerusalem dalam pembangunan kembali Bait Suci. Yang kedua yaitu Yosua, seorang imam besar saleh yang membantu Zerubbabel. Yang ketiga Hagai, dan yang keempat Zakaria, 2 nabi Allah yang menasihatkan umat itu untuk menyelesaikan pembangunan Bait Suci. Dan yang kelima yaitu Esra yang memimpin rombongan kedua ke Yerusalem dan yang dipakai Allah untuk memulihkan kerohanian dan moralitas umat itu. Latar belakang Nehemia. Sejarah Perjanjian Lama diakhiri dengan
kitab Nehemia. Ketiga orang buangan Yehuda diizinkan kembali ke negeri mereka setelah pembangunan di Babel dan Persia. Bersama dengan kitab Esra atau dengan kitab Nehemia membantu satu kitab dalam Perjanjian Lama Ibrani. Lihat pada pendahuluan Esra. Kitab ini mencatat sejarah dari 3 rombongan yang kembali ke Yerusalem. Esra melihat peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan 2 rombongan pertama, yaitu pada tahun 538 sebelum Masehi sampai 457 sebelum Masehi. Dan Nehemia mencatat aneka peristiwa selama kembalinya rombongan ketiga pada tahun 444 sebelum Masehi. Sedangkan fokus kitab Esra adalah pembangunan kembali Bait Allah. Maka fokus kitab Nehemia adalah pembangunan kembali tembok Yerusalem. Kedua kitab menekankan pentingnya pemulihan rohani dan komitmen kepada Allah dan firman-Nya. Nehemia yang hidup sezaman dengan Esra melayani sebagai juru minum Artasasta, yaitu Raja Persia. Ketika ia menerima kabar bahwa orang buangan yang kembali ke Yehuda dari Babel dan Persia sedang dalam kesulitan dan tembok Yerusalem masih berubah puing. Setelah mendoakan keadaan Yerusalem, Nehemia diberi kuasa oleh Raja Artasasta untuk pergi ke Yerusalem sebagai gubernur dan membangun kembali tembok-tembok kota. Selaku pemimpin yang diilhami, ia mengerahkan orang-orang sebangsanya untuk membangun kembali seluruh tembok kota dalam 52 hari saja, sekaligus terjadi pertentangan yang gigih. Nehemia menjadi gubernur selama 12 tahun. Setelah kembali beberapa waktu ke Persia, ia menjadi gubernur Yehuda untuk masa bakti kedua. Imam Esra membantu Nehemia dalam memajukan kebangunan dan pembaharuan rohani di antara kaum sisa yang kembali. Mungkin Nehemia dan Esra menulis kitab ini. Kesesuaian kitab Nehemia dengan sejarah diperkuat oleh aneka dokumen kuno yang ditemukan pada tahun 1903 dan disebut Elephantine Papyri yang menyebut nama Sanballat, Yohanes, dan pengganti Nehemia sebagai gubernur sekitar tahun 410 sebelum Masehi. Garis besar Esra yang pertama, rombongan pertama orang buangan kembali ke Yerusalem. Yang kedua, orang buangan kembali ke Yerusalem di bawah pimpinan Esra. Garis besar Nehemia yang pertama, membangun kembali tembok Yeriko dipimpin oleh Nehemia. Yang kedua, membangkitkan umat di Yerusalem dipimpin oleh Esra. Dan yang ketiga, pembentukan kembali bangsa itu dipimpin oleh Nehemia. Tujuan kitab Esra yaitu kitab ini ditulis untuk menunjukkan pemeliharaan dan kesetiaan Allah dalam memulihkan kaum Yehuda dari pembuangan mereka di Babel. Yang pertama, dengan menggerakkan hati 3 raja Persia yang berbeda-beda agar membantu umat Allah untuk kembali ke negeri mereka, menetap kembali di Yerusalem dan membangun kembali bait suci. Yang kedua, dengan menyediakan para pemimpin yang saleh dan andal untuk memimpin kaum sisa yang kembali dalam suatu kebangunan ibadah, komitmen kepada firman Allah dan pertobatan dari ketidaksetiaan kepada Allah. Tujuan Nehemia, kitab ini memiliki 2 tujuan, yaitu yang pertama untuk melengkapi catatan sejarah pasca pembuangan yang diawali dalam kitab Esra, dan yang kedua untuk menunjukkan apa yang dilakukan Allah demi kaum sisa melalui kepemimpinan yang saleh dari Nehemia dan Esra selama tahap ketiga dalam pemulihan pasca pembuangan. Ciri-ciri khas Esra ada 4 ciri. Yang pertama, Esra Nehemia adalah satu-satunya catatan sejarah dalam Alkitab mengenai pengembalian orang Yahudi
pada masa mengenai pengembalian orang Yahudi pada masa pasca pembuangan di Palestina. Yang kedua, ciri yang menonjol dari kitab ini ialah bahwa di antara dua bagian utamanya terdapat kesenjangan sejarah sekitar 60 tahun. Seluruh kitab ini meliput sekitar 80 tahun. Esra menunjukkan dengan jelas bagaimana Allah menjaga firman-Nya sehingga pasti dapat digenapi. Allah mengerahkan hati para raja Persia bagaikan mengatur aliran sungai supaya mengembalikan umatnya. Yang keempat, tindakan Esta terhadap para wanita kafir yang tidak percaya yang telah dinikahi laki-laki Yahudi, termasuk imam-imam, dengan melanggar perintah-perintah Allah, melukiskan dengan nyata bagaimana Allah. Yang ada dua bagian, menuntut agama umatnya hidup terpisah dari dunia kafir. Yang kedua, kadang-kadang memakai pembedaan radikal supaya menaik kompromi yang berbahaya dan rawan di antara umatnya. Ciri-ciri khas Nehemia ada 5. Yang pertama, kitab ini mencatat peristiwa-peristiwa terakhir dalam sejarah perjanjian lama orang Yahudi sebelum tiba masa intertestamental. Yang kedua, kitab ini memberikan latar belakang sejarah bagi Meleaki, kitab perjanjian lama terakhir, karena Nehemia dan Meleaki hidup sejaman. Ketiga, Nehemia adalah contoh yang bagus di Alkitab dari seorang pemimpin saleh dan pemerintahan, orang bijaksana, berprinsip dan tertindas, dan sangat berbakat besar. Yang ketiga, Nehemia adalah contoh yang bagus di Alkitab dari seorang pemimpin dan pemerintahan dan bijaksana, jujur, rendah hati, bebas dan keresakalan, mengorbankan diri dan tidak tercela dalam kedudukan atau kuasanya. Yang keempat, Nehemia adalah salah satu contoh perjanjian lama terkemuka dari seorang pemimpin yang mengandalkan doa. Yang kelima, kitab ini dengan jelas menggambarkan bahwa doa, pengorbanan, kerja keras, serta kegigihan bekerja sama dan mewujudkan visi yang diberikan oleh Allah. Baik, kesimpulan dari kitab Esra dan Nehemia yaitu kitab Esra mengajarkan kembali firman Allah untuk menaatinya dengan sepenuh hati. Rasa cintanya kepada firman Allah mendorong untuk mengadakan reformasi kepada umat Israel, yaitu penegasan kembali untuk melakukan firman Allah dalam kehidupan mereka sebagai umat Allah. Sedangkan kitab Nehemia mengajarkan untuk memperoleh kemenangan dari tantangan yang berat melalui penyerahan kepercayaan kepada kuasa Allah dan disertai dengan usaha yang sungguh. Sebelum kami mengakhiri hasil presentasi kami, ada sebuah pantun. Anak kecil duduk di depan, Cakep. memakai dasi dan juga celana. Cakep. Puluhan menit kami berbicara. Cakep. Semoga presentasi kami memberi makna. Terima kasih. Salam. Terima kasih.